Perkenalkan, nama saya adalah Ivan Carlos dari Akper Polri 28. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen karya saya sendiri yang berjudul Misteri Doa Seorang Ibu. Suatu hari, ada seorang anak yang bernama Dame. Dame ini keinginan tahunya cukup tinggi. Dia cukup pandai, kadang rajin dan juga kadang tidak. Suka menolong, cukup tampan. Banyak yang bilang dan memanggilnya orang Cina karena sipit dan putih. Tetapi dia tidak suka dengan panggilan tersebut karena dia bukanlah orang Cina. Dia juga suka merasa selalu benar, merasa bahwa dunia ini tertarik dan tertuju sebagai dia pusatnya. Sejak kecil, Dame tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang lebih dewasa daripada dirinya. Dame kecil mendapatkan banyak ilmu pengetahuan karena hal tersebut. Knowledge dan saya cukup hebat untuk anak seusianya itu. Meskipun dari keluarga yang sederhana, tetapi kasih sayang orang tuanya begitu hebat. Orang tuanya mendidik dengan disiplin dan sangat baik. Meski begitu, Dame kecil cukup sulit pula diatur, apalagi perihal dalam urusan bermain. Saat teman-temannya datang untuk menghampiri, mengajak bermain, sudah tentu Dame langsung keluar dari rumah untuk bermain bersama dengan teman-temannya itu. Suatu ketika, saat sedang bermain dengan temannya yang bernama Rina. Nah, Rina ini adalah anak perempuan seusia Dame. Dia adalah teman yang baik hati. Kali itu, Dame dan juga Rina ingin membuat sebuah rumah-rumahan dari tanah. Untuk itu diperlukan sebuah air. Seperti halnya ketika membuat rumah-rumahan di pantai. Karena dekat dengan sungai, Dame dan Rina pun mengambil air dari sungai. Rina pergi mengambil air terlebih dahulu. Setelah beberapa saat mengambil air, Rina pun telah kembali. Kini giliran si Dame. Dame pun mencari sebuah tempat untuk mengambil air. Lalu ia menemukan sebuah kantong plastik. Kemudian ia pergi dengan kantong plastik tersebut ke pinggir sungai untuk mengambil air. Tak disangka saat ingin mengambil air, tiba-tiba set, kaki Dame terpleset. Ia lalu terjatuh ke dalam sungai. Ia tampak tak bisa berenang. Ternyata sungai itu cukup dalam untuk tidak bisa berenang. Ia hampir tenggelam. Ia berusaha meminta tolong, tapi sangat sulit. Ia terlalu panik sehingga tidak bisa mengangkat kepalanya dan tidak bisa berteriak dengan keras, "Tolong! Tolong!" Nah, Rina pun tak menyadari temannya hampir tenggelam. Beruntung kakaknya Rina yang bernama Kak Eka lewat sekitar sungai dan sempat mendengar teriakan minta tolong dari si Dame. Meskipun suaranya tidak begitu keras. Nah, akhirnya dengan susah payah Kak Eka berhasil menyelamatkan si Dame. Dame pun diselamatkan meskipun telah meminum banyak air sungai. Sekujur tubuhnya basah, badannya menggigil karena ketakutan. Tetapi hal itu tentu saja lebih baik daripada harus kehilangan nyawa Dame itu sendiri. Setelah itu, Dame pun bertemu si Rina. Melihat temannya yang basah kuyup dan akhirnya tahu bahwa Dame hampir tenggelam, Rina pun menangis dan memeluk si Dame. Dame pun yang tadinya hanya berkaca-kaca, kemudian ikut menangis dengan Rina. Dame lalu diantar pulang ke rumahnya oleh Kak Eka. Kak Eka lalu menceritakan sebuah kejadian yang terjadi kepada kedua orang tua si Dame. Lalu orang tuanya itu menangis terharu. Entah itu menangis senang ataupun menangis sedih karena anaknya yang masih dapat diselamatkan dari tenggelam. Dan orang tuanya pun berterima kasih kepada Kak Eka dan memberikan hadiah
kepadanya sebagai ungkapan terima kasih. Kalau mungkin bukan karenanya, si Dame pasti tidak tertolong karena tenggelam dan akan hanyut terbawa sungai. Mungkin bahkan jenazah ataupun korbannya tidak akan ditemukan lagi karena sudah jauh dibawa oleh arus. Nah, sesampainya di rumah, ternyata sebelum keluar rumah, Dame telah dilarang oleh ibunya karena merasa ada perasaan yang tidak enak. Tetapi si Dame tetap saja bersikeras untuk bermain karena ia merasa bosan hanya bermain sendiri di rumah. Tetapi sudah kejadian tersebut, ibunya tidak memperpanjang perihal larangan sebelumnya karena yang terjadi sudah terjadi, dan yang terpenting si Dame tertolong. Ibunya juga menceritakan kejadian aneh, yaitu gelas tersenggol dan terjatuh hingga akhirnya pecah. Sontak ibunya mengingat si Dame yang sedang bermain. Ibunya kemudian langsung berdoa meminta perlindungan Tuhan untuk anaknya, si Dame tersebut. Meskipun masih kecil, setelah mendengar hal tersebut, Dame tentu saja langsung paham bahwa yang sebenarnya menyelamatkannya ialah karena doa dari ibunya atas kesalahannya yang tidak mau mendengarkan omongan dari sang ibu sebelum pergi ia bermain itu. Setelah kejadian tersebut, Dame menjadi anak yang lebih baik, lebih penurut, dan lebih sayang kepada orang tua. Nah, begitulah besar kasih dan kuasa dari seorang ibu. Salah satunya omongan dan juga merupakan doa. Omongan tentu saja itu adalah doa. Untuk itu kita perlu mendengar nasihat dari orang tua kita. Mereka tentu tahu hal yang baik untuk kita. Sekian dari saya, Ivan Carlos. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.